Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini kita ingin belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Ya, kita harus tahu bahwa Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan, kita semua adalah bait Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bait Tuhan, kita gerejanya Tuhan. Haleluya. Ya, dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, kita sedang dibawa menuju kesempurnaan karena saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi mempelai sang raja kita. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus menuju kesempurnaan? Yuk kita sama-sama lihat dasar firman Tuhannya. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yes! Karena memang Raja kita itu sempurna adanya. Makanya kalau saudara dan saya yang akan menjadi gerejanya Tuhan, yang sedang menjadi dipersiapkan menjadi mempelainya, saudara juga harus mau berjalan disempurnakan. Sebab saudara akan menjadi pasangan yang sepadan karena dia adalah Raja kita. Dan saudara adalah calon mempelai Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, berbicara soal gereja yang sempurna dan saudara akan berjalan menuju ke situ. Apa yang saudara harus kerjakan? Apa yang saudara harus lakukan untuk saudara menjadi gereja yang sempurna? Sebab saya percaya kita semua di dunia ini tidak ada yang sempurna selain Kristus yang adalah Raja kita. Haleluya. Ya, untuk menjadi gereja yang sempurna, mari kita lihat sama-sama dan menjadi bahan perenungan. Saudara dan saya juga akan merenungkannya sama-sama. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Saudara garis bawahi kata-kata yang awal. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Kata menuruti di sini berbicara harus memiliki ketaatan. Kalau saudara ingin menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai yang berkenan di hadapan sang raja kita, saudara yang pertama harus memiliki ketaatan dalam mengiring dia. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab tanpa ketaatan semuanya sia-sia. Haleluya. Ya, mulailah mengiring Tuhan bukan dengan dasar teologi saja yang kuat, tapi mulailah dengan sikap hati yang mau belajar taat. Apa yang saudara ketahui, apa yang saudara dengar, saudara pelajari dari kebenaran firman Tuhan, belajarlah juga dengan bertindak di dalam ketaatan itu sendiri. Sebab saya percaya ketaatan itu yang akan membawa saudara terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi gereja yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 19 ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Untuk saudara menjadi gereja yang sempurna, saudara harus mau meninggalkan masa lalu saudara. Dan saudara harus komit untuk menjadi milik Kristus seutuhnya. Katakan amin. Nggak boleh separuh-separuh saudara ikut Tuhan tapi masih ada yang lain yang saudara masih pegang. Haleluya. Lepaskan semuanya termasuk masa lalu saudara. Seperti Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan masa laluku
berjalan berlari-lari menuju panggilan ilahi. Dia berkata semuanya yang ada di belakang adalah sampah. Dia tinggali, dia buang semuanya dalam dia mengiring sang raja. So hari ini untuk kita menjadi gereja yang sempurna, menjadi milik Kristuslah seutuhnya. Hidup saudara, baik tubuh, jiwa, dan roh. Baik pikiran saudara, baik hati saudara. Berikan itu untuk menjadi milik sang raja seutuhnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa hal yang ketiga? Untuk menjadi gereja yang sempurna, saudara harus bisa mulai menguasai lidah saudara. Haleluya, haleluya. Ya, bicara gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus, saudara harus bisa jaga perkataan saudara. Mana mungkin seorang mempelai dari sang raja yang kesannya saudara kalau kita melihat televisi-televisi tentang kerajaan, tentunya calon permaisurinya harus elegan. Seorang permaisurinya harus berwibawa, harus punya karisma. Nggak mungkin kan ngomongnya itu asal bicara saja. Nah, saudara juga sama dengan saya yang akan menjadi mempelai Kristus, menjadi gereja yang sempurna. Mulailah kuasai lidah bibir saudara. Buang perkataan yang sia-sia. Buang perkataan yang kotor-kotor. Buang perkataan caci maki saudara. Buang perkataan kebun binatang saudara. Tapi mulailah memperkatakan perkataan yang manis, yang enak didengar. Perkataan yang membangun dan mempermuliakan sang raja. Perkataan selalu mendatangkan perkataan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang keempat, bagaimana kita menjadi gereja yang sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi hal yang keempat untuk saudara menjadi gereja sempurna, tidak cukup saudara cuma punya iman saja, tapi saudara perlu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik yang saudara kerjakan, saudara lakukan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Biarlah kita memulai gaya hidup kita dengan kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan dan mempermuliakan sang raja. Amin. Jadi hal yang keempat, belajarlah berbuat baik. Hal yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, dan tentunya ini yang terakhir, bagaimana kita menjadi gereja yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara ingin menjadi gereja yang sempurna? Kalau saya langsung berkata yes, amin. Tapi saudara, hal yang kelima ini, saudara harus tahu untuk menjadi gereja yang sempurna. Saudara harus memiliki yang namanya kasih. Haleluya. Sebab saudara sudah diterima terlebih dahulu oleh sang raja karena dia mengasihi saudara. Dan kiranya kasih yang sang raja berikan buat hidup saudara, saudara bisa pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa melihat ada kasih juga dalam hidup kita. Mereka bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kerjakan 5 hal ini, maka saudara akan menuju kesempurnaan. Menjadi gereja yang sempurna dan dewasa di pemandangan Tuhan. Siap menjadi mempelai Kristus. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap kali kami para pendengar, kami sedang berproses menjadi gereja yang sempurna. Kami siap Tuhan untuk Engkau bentuk kami lebih lagi. Kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan. Dan Engkau terus tuntun langkah kami menjadi gereja yang sempurna. Menjadi mempelai-Mu yang dewasa. Dalam nama Yesus. Amin.